Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir dan juga untuk yang terhormat Guru Bahasa Indonesia kita, Ibu Lydia Hendriati. Perkenalkan, nama saya Safira Nova sebagai host pada acara presentasi teks sejarah yang berjudul Sejarah Pulau Samosir. Wah, dari judulnya aja udah menarik ya. Tapi sebelum acara ini dimulai, saya akan menyampaikan beberapa peraturan yang harus ditaati pada acara presentasi ini, agar presentasi ini berjalan dengan tertib dan lancar. Yang pertama, dimohon untuk para peserta untuk menyalakan kamera dan mematikan mic pada saat presentasi berlangsung. Para peserta diperbolehkan menyalakan mic pada saat ingin bertanya saat sesi pertanyaan berlangsung. Lalu yang kedua, dimohon untuk semua peserta mengisi presensi pada link yang akan saya berikan di kolom chat Zoom. Selanjutnya, presentasi teks sejarah yang berjudul Sejarah Pulau Samosir pada siang hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Naila Rizky Ramdiani. Kalian kenal nggak nih sama Naila? Naila ini ikut Student Day Modeling loh, menarik banget ya. Wah, semoga bisa jadi model beneran ya guys, kita doain aja. Dan presentasi teks sejarah yang berjudul Sejarah Pulau Samosir ini akan dipresentasikan oleh presenter kita yang cantik, Anindya Nurul Alia. Nah, kalau Anindya ini, Student Day-nya bahasa Mandarin guys. Dan juga ia salah satu murid berprestasi di SMA Plus PGRI Cibinong. Dan dia juga ikut banyak ekskul yang ada di sekolah. Salah satunya ekskul Kimia Club nih. Kimia banget ya guys anaknya. Penasaran gak nih teman-teman? Sama-sama aja kita simak. Mari sama-sama aja kita simak acara presentasi teks sejarah yang berjudul Sejarah Pulau Samosir pada siang hari ini. Dipersilakan pada moderator untuk memandu acara presentasi ini. Baik, terima kasih untuk Saudari Safira atas waktu dan kesempatannya. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Untuk acara kali ini, seperti judul yang telah kita ketahui bersama, yaitu Sejarah Pulau Samosir, di mana di dalamnya ada teks sejarahnya. Nah, materi ini akan dipandu oleh presenter kita yang super duper kece, yaitu Saudari Anindya Nurul Alia, yang lahir pada tahun Kabisat, yaitu pada tanggal 29 Februari 2004. Beliau memiliki cita-cita yang sangat-sangat mulia, yaitu menjadi dokter spesialis saraf dan memiliki hobi, yaitu hobi menulis khususnya pada cerita Wattpad. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung aja dengerin presentasi dari presenter kita. Silahkan, Saudari Anindya. Maaf host, tolong diizinin buat share screen ya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Seperti yang sudah diberitahu oleh moderator bahwa saya akan menjelaskan mengenai teks cerita sejarah dengan topik yaitu Pulau Samosir. Sebelumnya, di SMP kita belum pernah mendengarkan namanya teks cerita sejarah. Nah, teks cerita sejarah ini berisikan cerita di masa lampau yang disusun secara kronologis dan berisikan fakta-fakta. Sebelum masuk pada analisis dari teks cerita sejarah mengenai Pulau Samosir ini, saya sendiri akan menjelaskan atau menceritakan secara singkat mengenai Pulau Samosir itu sendiri.
Oke. Pulau Samosir itu apa sih? Pulau Samosir ini merupakan pulau vulkanik yang berada di tengah Danau Toba. Letaknya itu ada di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Pulau Samosir ini memiliki ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Dan danaunya ini begitu luas. Danau yang kita kenal sebagai Danau Toba ini memiliki panjang 100 km dengan lebarnya itu 30 km. Danau ini juga memiliki kedalaman 505 meter dengan ketinggian 900 meter. Karena danau ini sangat luas, sehingga Danau Toba ini merupakan danau terbesar di Indonesia. Bahkan, Danau Toba ini termasuk danau vulkanologi terbesar di dunia. Pulau Samosir itu sendiri juga merupakan pulau terbesar yang ada di tengah danau karena memiliki luas sebesar 640 km persegi, yang mana luasnya ini hampir menyerupai Singapura. Nah, karena kebesaran dari pulau ini itu masuk pada peringkat kelima dalam daftar pulau terbesar di tengah danau. Bagaimana sih terbentuknya Pulau Samosir ini? Pulau Samosir ini terbentuk akibat letusan gunung berapi yang super dahsyat pada 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu, yang mana menyebabkan sebuah gempa yang memiliki skala 8 magnitudo. Letusan yang sangat dahsyat ini juga bisa dideskripsikan sebagai supervulkanologi. Material yang diletuskannya ini itu bisa mencapai lebih dari 1.000 km kubik. Dengan letusannya itu mencapai ketinggian 50 km, yang mana ketinggian tersebut juga mencapai lapisan troposfer dan stratosfer bumi, yang membuat suhu bumi pada saat itu sangat-sangat rendah. Pulau Samosir pada era penjajahan Belanda itu kayak gimana sih? Pulau Samosir pada era penjajahan Belanda itu karena Danau Toba memiliki luas yang sangat tidak bisa untuk dijangkau dengan waktu yang cepat, maka orang-orang Belanda ini membuatkan sebuah kanal untuk menghubungkan kedua sisi danau untuk memudahkan masyarakat berlalu lalang. Tapi sayangnya pada tahun 1982 Belanda ini menghancurkan kanal tersebut dengan maksud ingin memperlancar transportasi air, dan juga Belanda ini ingin memecah belah orang-orang Batak di sana. Selanjutnya masuk pada analisis. Analisis di sini saya akan menerangkan mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan. Tiga, pertama itu ada orientasi. Ini analisis ternyata ada pada paragraf pertama, yang mana pada paragraf ini si penulis menceritakan awal secara singkat mengenai Samosir. Terus yang kedua itu ada urutan peristiwa, yang mana urutan peristiwa ini terdapat pada paragraf kedua sampai paragraf keempat. Poin-poin dari setiap paragraf ini berbeda tentunya, mulai dari si penulis menjelaskan apa itu Pulau Samosir, seberapa besar si Pulau Samosir itu, bagaimana terbentuknya, dan apa saja yang ada di sekitar Pulau Samosir itu. Lalu lanjut pada struktur terakhir, yaitu reorientasi, atau di sini penulis menjelaskan mengenai akhir dari cerita sejarah Pulau Samosir. Di sini dijelaskan bahwa pada era penjajahan Belanda, itu Belanda memiliki tujuan ingin memecah belah budaya Batak, sehingga kanal yang dibuat oleh Belanda pada saat itu dihancurkan lagi untuk memenuhi tujuannya. Masuk pada kaidah kebahasaan, di sini ada banyak ya. Yang pertama itu ada kalimat bermakna lampau. Di sini terdapat pada paragraf keempat, yaitu ada kata dahulu. Kata dahulu ini menyatakan kejadian sebelum Pulau Samosir ini, Pulau Samosir ini dahulunya itu merupakan daratan yang bergabung dengan
Sumatera. Tapi sekarang karena tragedi letusan tersebut, Samosir ini menjadi daratan sendiri. Selanjutnya temporal, yang mana merupakan kata penghubung yang berhubungan dengan waktu. Paragraf 2 yang mana kata sebelum. Sebelum di sini menghubungkan antar kejadian, seperti contohnya Samosir masuk dalam Kabupaten Tobasai. Artinya, Pulau Samosir ini dulunya merupakan kabupaten berada di Kabupaten Tobasa, tapi sekarang itu sudah berubah nama menjadi Kabupaten Samosir. Lanjut, ada kata sifat. Di sini kata sifat itu ada panjang dan lebar, terdapat di paragraf ketiga ini ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Danau Toba itu memiliki panjang 100 km dan lebarnya 30 km. Jadi kata sifat di sini itu mendeskripsikan suatu tempat yang kita sebut tempatnya itu adalah Danau Toba. Lanjut, ini ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung di sini adalah menurut penelitian. Jadi kalimat tidak langsung ini merupakan kalimat yang menceritakan sebuah tuturan dari seseorang. Seperti itu. Terus selanjutnya ini ada pronomina atau kata ganti. Di paragraf pertama ditemukan kata ganti Anda. Kata ganti Anda ini masuk pada kata ganti orang kedua tunggal. Dan ada kata kerja. Katanya ada dua, ada kata kerja material dan kata kerja mental. Pada paragraf keempat itu ditemukan kata kerja material yaitu menyeret dan memutar. Nah, kata kerja material inilah yang menggambarkan suatu tindakan. Sedangkan kata kerja mental itu apa? Kata kerja mental itu yang menggambarkan respon atau sikap dari seseorang. Nah, pada paragraf pertama di teks cerita Pulau Samosir ini, di sini kata kerja mentalnya itu ada mendengar. Mendengar di sini merupakan kata kerja mental yang mendeskripsikan sikap dari segi persepsi. Yang mana di sini si penulis itu menggunakan kata mendengar untuk orang-orang yang memang sudah mendengar banyak tentang Pulau Samosir. Tapi mungkin ada saja orang-orang yang belum Pulau Samosir. Nah, jadi itu dia pemaparan mengenai teks cerita sejarah yang bertopik tentang Pulau Samosir. Untuk selanjutnya, itu akan saya kembalikan lagi kepada moderator kita, Saudari Naila. Silakan. Wah, bagus sekali ya materi yang disampaikan oleh presenter kita kali ini. Nah, karena materi sudah disampaikan semuanya, di sini kita akan membuka sesi tanya-jawab untuk para peserta yang hadir pada hari ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan pencet tombol raise hand atau angkat tangan, bisa juga mengisi pada kolom chat. Dipersilakan untuk para peserta untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, silakan Ervan, nyalakan mic dan sampaikan pertanyaannya. Halo, nama saya Muhammad Ervan Riana dari kelompok 7. Kenapa memilih Pulau Samosir yang ingin dibahas? Ya, baik. Terima kasih. Dipersilakan untuk presenter kami menjawab pertanyaannya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Irfan atas pertanyaannya. Alasan saya memilih untuk mengangkat cerita mengenai Pulau Samosir ini karena Pulau Samosir ini merupakan salah satu keindahan yang ada di Indonesia. Yang mana mungkin kita itu mengenal Pulau Samosir itu udah dari kecil ya, dari legenda-legenda yang kita dengar. Dan saya di sini ingin mengangkat kembali, ingin mengulas kembali apa itu Pulau Samosir dan bagaimana sih cerita bisa terbentuknya Pulau Samosir ini yang dulunya bergabung dengan daratan Sumatera
yang kemudian sekarang terpisah sendiri. Seperti itu. Baik, Kervan telah dijawab. Apakah puas dengan jawaban dari presenter kami? Puas, puas. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Rizka, terima kasih. Silakan nyalakan mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Nama saya Rizka Rabanita dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, kenapa lebih pilih cerita non-fiksinya dibandingkan fiksi? Kayak cerita legenda Danau Toba yang lebih terkenal. Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih Rizka atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk presenter kami untuk menjawab pertanyaannya. Silakan Saudari Anindya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa lebih memilih cerita non-fiksinya atau kejadian nyata yang membuat Pulau Samosir itu ada? Karena kita ini dari kecil tuh mengenal bahwa cerita Samosir ini berasal dari legendanya, yang mana ada seorang keluarga yang keturunan ikan seperti itu, gitu kan. Nah, karena cerita aslinya ini tidak begitu dikenal, maka saya ingin mengenalkan kepada peserta yang ada di sini mengenai apa sih itu Pulau Samosir dan bagaimana proses terbentuknya Pulau Samosir itu sendiri. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih presenter kami. Bagaimana Rizka? Apakah puas dengan jawabannya? Iya, terima kasih. Oh iya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya aja deh. Saya ingin bertanya nih sama Saudari Safira. Saudari Safira, kalau mendengar kata Pulau Samosir, pada saat mendengar kata Pulau Samosir, pertama kali yang terlintas dalam pikirannya itu apa ya, kalau boleh tahu? Kalau menurut saya yang pertama kali terlintas di pikiran saya itu Danau Toba sih. Karena itu udah identik banget dengan Pulau Samosir ya. Teman-teman udah pernah ke Danau Toba belum? Kalau belum, semoga kita bisa bareng-bareng ke sana ya. Amin. Kalau menurut Naila gimana nih? Kalau saya sih karena pada saat waktu kecil tuh saya sering banget ya nonton film legenda-legenda yang ada di televisi. Jadi yang teringat sampai sekarang tuh tentang seorang anak pria yang keturunan ikan dan ayahnya itu memberi nama sebuah pulau itu sesuai dengan nama anaknya, yaitu Pulau Samosir. Jadi disebutnya itu Pulau Samosir karena sebutan nama anaknya gitu, yang benar-benar terlintas sekali di pikiran saya sampai sekarang. Wah, benar banget ya. Itu benar-benar legenda yang udah ada dari dulu sampai sekarang dan udah terkenal banget. Teman-teman pernah nonton filmnya nggak nih? Filmnya bagus loh. Kalau belum, nanti nonton ya abis ini. Seru banget loh. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada ya. Baiklah, untuk pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab oleh Saudari Anindya Nurul Alia. Oleh karena waktu yang semakin singkat, kini kita akan masuk di penghujung acara. Sebelum diakhirinya acara ini, akan ada closing statement dari paling kece ini dipersilahkan untuk presenter kita, Saudari Anindya Nurul Alia. Baik, terima kasih moderator. Mungkin statement yang bisa saya berikan itu bahwa sejarah ini nggak bisa kita lupain begitu aja. Karena tanpa adanya sejarah juga, kita itu nggak bisa berkembang nih kehidupannya seperti yang sekarang kita rasain. Dan sejarah itu nggak melulu tentang perjuangan, tetapi setiap tempat itu juga memiliki sejarahnya sendiri. Dan sejarah itu nggak semerta-merta dibuat begitu saja, tapi juga ada aturan dan kaidah yang mana nantinya ketika sejarah itu diceritakan kembali, orang-orang yang membaca, orang-orang yang melihat itu bisa menangkap nilai sejarah yang ada di dalamnya, sehingga bisa membuat lebih terasa nilainya gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya, saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih Saudari Anindya Nurul Alia. Nah, jadi tuh kita sebagai milenial ya, milenial. Saya Milenial. salah. Milenial ya salah. Kita tuh boleh bergaul tanpa harus melupakan sejarah ya guys. Jadi kita boleh gaul tapi kita juga harus tahu sejarah yang ada di Indonesia. Masa sih kita bergaul, kita bergaul sama teman-teman kita yang misalnya kita punya teman nih yang dari luar negeri atau gimana, tapi kita tuh nggak tahu gitu loh sejarah yang ada di negara kita itu tuh jangan sampai ya guys, jangan sampai kita malu-maluin negara kita sendiri, oke? Baik, itu ya kesimpulan dan close statement yang telah disampaikan oleh presenter kita kali ini, Saudari Anindya Nurul Alia. Karena waktu yang telah habis, setelah presenter kali ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta yang telah hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kalimat dari saya ataupun dari teman-teman saya yang memandu acara pada hari ini. Kata-kata yang menyinggung hati atau yang tidak enak untuk diterima mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum Zoom ini berakhir, saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi presensi karena presensi telah dikirimkan di kolom chat ya guys. Jangan lupa untuk diisi ya guys. Nanti biar absen, takutnya nih ada yang lupa terus tiba-tiba nggak absen kan bahaya nih, udah hadir tapi nggak absen kan sayang ya guys. Jangan lupa ya guys diisi, oke? Nah, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta yang telah hadir, yang telah ngedengerin ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat di kemudian harinya. Saya selaku moderator pada acara hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Ya, baik. Kita berikan. Udah, stop dulu sayang.